Konstruksi berpikir itu amat penting dalam menilai masalah politik identitas. Saya merumuskan berpikir adalah kemampuan kita membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ketika kita membedakan yang sama dan menyamakan yang beda, itu tidak berpikir. Maka dari pembicaraan yang ada, belum ada yang membahas pidato Jokowi. Yang intinya ada 3 tadi, melarang keras politik identitas, berdampak kepada SARA, dan hoak. Dalam cara berpikir itu, teori saya ada namanya Osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Os itu wilayah logika, Jubedil wilayah moral. Jadi antara logika dan moral harus termuat menjadi satu hukum. Tanpa itu nggak bisa disebut hukum. Omongan presiden itu hukum. Bahkan memerintahkan ke Bawaslu, KPU, supaya memerinci dengan jelas. Maka didekati dengan pendekatan logika dan moral tadi, pernyataan-pernyataan Jokowi berpotensi jadi tidak benar. Karena benar adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Pernyataan-pernyataannya tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan yang diuraikan dengan Mas Bima tadi bertentangan. Bahwa identitas itu ciri dari seseorang, karakteristiknya atau komunitasnya, budayanya. Buat saya identitas itu penjelas. Identitas adalah penjelas jati diri siapapun, komunitas apapun. Maka bertentangannya adalah ketidakbenarannya sebagai given. Saya orang Sunda, USA, orang Sunda asli. Ya. Iya, bapak saya Pemanukan, ibu saya Sumedang, Sunda asli. Ada yang campuran janda kan, Jawa Sunda, kita enggak. Ya. Maka itu given, saya enggak minta jadi orang Sunda. Agama juga begitu. Golongan, ras juga begitu. Mana mau si Ahok pilih Cina gitu. Enggak, dia enggak milih. Anies pilih Arab, dia enggak milih. Itu given. Nah, bagaimana melarang identitas seperti itu? Kan tidak bisa. Jadi dengan segala hormat saya dengan Presiden, pernyataan Anda itu enggak benar dari segi logika berpikir gitu loh. Kalau kita menggunakan akal, sehat, kalau Rocky bilang. Kalau saya istilahnya adalah logika tadi yang masuk akal. Maka untuk itu, bangunan kita dalam membangun politik identitas, antara logika dan moral tadi yang saya bangun dalam pengertian Osjubedil, itu harus dibangun dengan kedisiplinan rohani dan etika situasional. Orang yang berdisiplin secara rohani, maka pendekatannya iman dan takwa. Wujudnya menjadi orang yang memegang teguh pendirian istiqomah. Etika situasional itu mensikapi keadaan-keadaan yang penuh dengan kearifan. Karena dalam perspektif surat Al-Balad di Al-Quran, itu mulai 17, 18, 19, 20 ayatnya, orang-orang yang bercirinya beridentitas
yang beriman kepada Allah masuk golongan kanan, disebut golongan kanan. Yang bertentangan dengan identitas yang beriman, yang kafir, yang munafik, itu golongan kiri. Jadi memang itu sudah given, sudah sunatullah. Lalu bagaimana KPU Bawaslu suruh memerinci, melarang ini, melarang itu, apa yang mau dilarang? Nah, ini kan tidak bermaksud mendelegitimasi siapapun, tapi bagaimana cara berpikirnya gitu loh. Kita mau diarahin kemana dalam membangun bangsa ini? Kaitannya juga tadi, saya sedikit mengingatkan bahwa dalam Piagam Jakarta itu belum ada ketuhanan yang Maha Esa. Hanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Bagi Anda tadi keliru, saya dengar ketuhanan yang Maha Esa. Bersedianya Ki Bagus Hadikusumo mencoret 7 kata dengan tawaran gagasan yang sangat fundamental. Melaksanakan syariat Islam itu bentuk fikih, syar'i. Tapi dikembalikan, itu dicabut, dicoret, gantinya ketuhanan yang Maha Esa. Kembali ke tauhid. Jadi struktur ajaran Islam itu tauhid, ya, ilmunya, fikih untuk masalah hukumnya, kemudian tasawuf untuk akhlak. Jadi akidah syariah akhlak ditenggarai dengan sangat kuat, basisnya adalah akidah. Jadi justru blessingnya dengan dicoret 7 kata, maka beridentitas sangat jelaslah negara Republik Indonesia. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa diabadikan di sila pertama dan dijelaskan lebih jelas di mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang harus berlakukan? Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1 sebelum amandemen. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah di amandemen, pasal 5 ayat 1 tetap hak presiden dan DPR-nya dipindah ke pasal 20 dan 21 UUD 45. Tapi tetap substansinya yang berhak membuat hukum di negeri kita adalah presiden dan DPR. Maka pertanyaan seriusnya, sudah 7 kali kita ganti presiden. Sudah ribuan anggota DPR berganti. Tapi substansi berlakunya hukum-hukum Islam ini belum terjadi secara kenegaraan kita. Nah, itu juga satu harus dilihat sebagai pengkaburan satu identitas. Bahkan terjadi pemberangusan dalam hal-hal tertentu yang membuat kita menjadi bisa nanti generasi ke depan tidak beridentitas, bisa jadi. Saya melihat dari sudut pandang pendidikan, sampai hari ini bangunan sekularisme itu tetap dikukuhkan. SD, SMP, SMA, universitas di bawah Kementerian Pendidikan, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN atau UIN di bawah Kementerian Agama, jurusan akhirat. Ini kan terpisah sampai hari ini. Bagaimana bangsa Indonesia mau didik sesuai dengan tentang undang-undang dasar kita mengenai masyarakat kita harus beriman dan bertakwa. Terjadi kontradiksi yang tidak sesuai. Dan terus penggerusan itu kita lihat pelajaran agama diganti budi pekerti atau apa yang membuat kita menjadi tidak beridentitas yang jelas. Karena logikanya. Budi pekerti tidak beridentitas.
Tapi kan nggak menghilangkan apa menghilangkan pelajaran agama. Tidak menghilangkan agama dan budi pekerti. Ya. Saya kira itu lebih pas dalam konteks keindonesiaan kita, Bung. Ya pas kan menurut Anda. Menurut Enggak, saya maksud saya yang Islam, yang Kristen, tapi identitas bangsanya adalah budi pekerti. Anda nggak paham agama kalau begitu. Agama itu kalau Islam, akidah, ya, syariah, akhlak. Akhlak itu budi pekerti. Udah including. Gitu loh. Sudah, ini bukan pengajian, kita lagi bicara ini. Ya, saya kan boleh berkomentar karena Anda Kalau berkomentar itu, di depan saudara-saudara, saya. Tapi poin pentingnya adalah Poin pentingnya tadi kembali kepada Presiden Jokowi yang kita hormati sebagai presiden kita semua, itu janganlah membuat narasi-narasi yang logika kita susah nerima gitu loh. Kok kita disuruh nggak beridentitas, bagaimana coba? Yang nggak boleh itu politik memasukkan identitas. Ijazah palsu, orang tua palsu, itu yang nggak boleh gitu menurut saya. Ya cukup. Ya udah, ya kalau udah kira gini nggak boleh. Mesti kalau bicara yang benar harus benar gitu loh. Ya, itu pemikiran. Terima kasih Bang Erni. Pemirsa, kita hidup di masyarakat yang melabeli kita dengan warna kulit, agama, gender, bahkan etnis. Semua itu memecah belah kita. Namun dengan itu pula kita menemukan kebanggaan terhadap identitas kita. Logan Brownings, aktris Amerika,